Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan Pentaho Data Integration. Adapun data yang sudah di-download seperti bentuk seperti ini. Yang bisa download di Google Drive, kita ambil yang pdi.ce, kemudian kita ekstrak. Setelah diekstrak, kita kopikan aja di My Document, di mana kemudian kita rename namanya jadi Pentaho Data Integration. Untuk sebelum dijalankan, kita buat dulu folder .kettle di C ini. Oke, kita mulai untuk membuka filenya. Oke, kita panggil file yang dalam bentuk spoon.bat. spoon.bat. Oke, sebelumnya buat repository dulu. Misalnya ini kita buat repositorinya. Ini saya sudah buat sebelumnya. Namanya setelah menggunakan nama kalian. Oke, setelah sudah dibuat, kita akan klik oke. Oke, setelah itu tampillah tampilan Pentaho Data Integration-nya. Tampilan spoon welcome page-nya seperti ini. Kemudian untuk data-data yang akan kita gunakan dapat di-download di Google Drive. Udah saya sharing juga seperti ini. Latihan pendukung sudah. Berarti yang ini nanti saya share lagi yang untuk latihannya. Oke, kita lanjutkan. Pertama-tama kita mencoba menggunakan latihan 21 atau job pertama kali. Pada latihan pertama ini kita akan belajar membuat sebuah job sederhana, yaitu hanya menampilkan sebuah message box dengan pesan hello. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Buat dulu directory C di C, buat directory dulu di C. Kita buat latihan kettle. Dari kettle dan kita buat latihan 21. Oke, foldernya sudah dibuat. Kemudian kita kembali ke Pentaho-nya, pilih file menu, pilih new job untuk membuat sebuah job baru. Lihat gambar 211 yang ada di materi sebagai bahan ilustrasi, atau kita bisa menggunakan keyboard shortcut Ctrl Alt N untuk membuat job baru dengan cara lebih singkat dan cepat. Kemudian kita akan melihat ruang kerja untuk membuat job seperti ditampilkan pada gambar 212 atau ditampilkan di monitor sekarang ini secara otomatis. Spoon akan memberikan nama default untuk job baru. Pada contoh ini, Spoon memberi nama job dengan nama job 1. Oke. Ini job 1. Kemudian pada dasarnya tampilan ruang kerja untuk membuat job dan transformation itu mirip.
Pada bagian sisi kiri terdapat tab view untuk tab view dan desain. View dan desain. Perbedaan hanya terletak pada isi dari tab desain. Isinya beda ya. Oke. Pada ruang kerja untuk job, isi dari tab desain adalah kumpulan job entry yang dipisahkan ke dalam beberapa grup. Misalkan grup general mail, file management, condition, dan seterusnya. Dan pada ruang kerja untuk transformation, isi dari tab desain adalah kumpulan step yang juga dipisahkan dalam beberapa grup. Adapun tab view berisi job entry yang saat ini digunakan oleh job yang sedang kita sunting. Sedangkan dalam ruang kerja transformation, isi dari tab view adalah step-step yang saat ini digunakan oleh transformation yang sedang kita sunting. Kemudian arahkan pointer mouse icon ke segitiga di sisi segitiga grup credential. Kita klik general. Oke, kita di sini akan melihat start dummy example plugin job set variable sukses. Kemudian kita tekan yang start dan tarik ke dalam ruang kerja. Oke, seperti ini. Seperti gambar yang ada di gambar 23 pada materi. Kemudian buka grup utility. Kemudian bawa job entry display message box info ke ruang kerja. Yang ini kita drag lagi ke dalam ruang kerja. Untuk ilustrasinya ada di gambar 214 pada materi. Oke, seperti ini. Sekarang kita buat job hop untuk menghubungkan job entry start dan job entry display message inbox. Kemudian kita klik arahkan mouse ke atas job entry start. Oke, seperti ini. Tunggu beberapa saat sampai muncul pop-up. Lihat gambar 215 pada materi sebagai bahan ilustrasi. Kemudian tekan icon paling kanan. Tekan icon paling kanan dari menu pop-up tersebut. Setelah itu kita jika kita menggerakkan pointer mouse kemana saja dalam ruang kerja job, kita akan melihat garis panah abu-abu yang berpangkal di job entry start yang mengikuti arah gerak pointer mouse. Kemudian arahkan pointer mouse ke job entry display message box dan tekan tombol mouse di sana. Oke, kita coba. Oke, kita seperti ini. Ini yang dinamakan job hop. Seketika kita akan melihat garis panah berwarna hitam dengan icon gembok berpangkal di job entry start dan berakhir di job entry display message inbox info. Hal demikian itu adalah wujud hop dalam visualisasi Spoon seperti gambar 216 pada materi. Sekarang kita mencoba untuk menyunting properties job entry display message inbox info. Sekarang kita arahkan pointer mouse ke atas job entry display. Oke, kemudian arahkan pointer mouse ke atas job entry display. Tunggu sampai menu pop up. Oke, pop-up sudah muncul. Kita klik icon kedua dari kiri. Ini untuk menampilkan Windows Property. Oke, tampilan seperti ini Windows Property-nya, Property Display Message Inbox. Info bisa juga ditampilkan dengan cara lebih mudah, yaitu cukup dengan tekan ganda di atas job entry Display Message Inbox Info. Kita coba isikan message title-nya info.
message body-nya hello. Kemudian kita tekan tombol OK. Kemudian simpanlah job yang telah kita buat tersebut, pilih menu file, save, file save. Seketika akan muncul window Save As seperti ilustrasikan pada gambar 2019 pada materi. Oke, kita arahkan ke direktorinya. Saya sudah membuat direktori sebelumnya di C Kettle. Di sini nih kita sudah membuatnya. Berarti buat cancel untuk repositorinya kita repository, kita bikin baru. Oke, kita ganti di sini. C latihan Kettle, latihan 21. Kita latihan Kettle aja bagian repositorinya. Kita oke. Kita oke. Oke, kita save sekarang. Save as ke direktorinya sudah. Oke, sudah kita save. Oh, belum. Job pertama. Oke. Akan berubah namanya, tadi kan job 1, sekarang jadi job pertama. Kemudian saatnya kita untuk pertama kali menjalankan Kettle job, tekan tombol run this job. Di sini sesaat setelah kita menekan run this job akan muncul window baru execute job seperti diilustrasikan pada gambar 221 di materi. Untuk saat ini kita abaikan beragam properties yang ada pada Windows tersebut, biarkan saja padanya, tekan tombol launch, jadi dijalankan saja. Jika tidak ada masalah, akan melihat tampilan seperti gambar 222 pada gambar 22 pada materi. Oke, muncul hello seperti ini. Jika kita menemukan tampilan hasil seperti ini, berarti kita telah berhasil. Tekan tombol OK untuk menutup Windows tersebut. Oke. Kemudian execution results.
pun menyediakan fasilitas untuk menelusuri proses eksekusi dari job atau transformation. Setelah tombol launch ditekan, akan muncul panel execution result di bagian bawah ruang kerja. Mana panel execution result pada job memiliki tab history, tab logging, tab job metric secara default, dan tab metric melalui panel tersebut. Kita bisa melihat apa saja yang terjadi saat proses berjalan. Jika ada pada masalah job, maka execution result akan memberikan informasi untuk digunakan sebagai acuan mencari titik masalah. Seberapa rinci logging yang ditampilkan execution result dapat ditentukan saat kita menjalankan job tersebut. Coba kita jalankan lagi job ini dan lihat pada window execute job, kita bisa melihat gambar 221 pada materi sebagai bahan ilustrasi. Di sana ada properti logging level dengan pilihan properties basic logging, detail logging, debugging, dan row level very detail. Kita bisa mencoba satu demi satu dari tab logging level lalu dibandingkan hasil yang ditampilkan oleh execution result. Execution resultnya, oke, kita coba lagi. Kita launch. Oke. Seperti ini. Kesimpulannya, pada latihan ini kita telah belajar cara membuat job, belajar dasar memilih job entry dan memindahkannya ke ruang kerja atau ngedrag. Kemudian belajar membuat job hop, belajar menyunting properties job entry, kemudian belajar menjalankan job di dalam spoon, lalu belajar melihat execution result. Sekarang kita akan membahas pada materi selanjutnya ini yakni penggunaan variabel. Dalam latihan ini kita akan belajar menggunakan variabel. Latihan ini merupakan kelanjutan dari latihan sebelumnya. Jika pada latihan sebelumnya pesan yang ditampilkan oleh message book adalah hello, maka pada latihan ini pesan yang ditampilkan adalah hello, nama kalian. Nama kalian akan diparameterkan dalam sebuah variabel. Berikut adalah langkah-langkahnya. Buat directory C latihan 22 yang tadi di sini. Latihan kettle latihan 22. Kita buat baru lagi. Latihan 22. Oke, sudah kita buat. Kemudian buka file job pertama. Open ya, buka file job pertama yang telah dibuat sebelumnya. Udah sama ini, anggap aja kita sudah membuka filenya. Anggap aja kita sudah membuka filenya. Kemudian simpan file job pertama KJB dengan nama lain yaitu penggunaan variabel kj.kjb. Kita save baru. Kita arahkan ke latihan 22 dengan nama baru penggunaan variabel. Penggunaan variabel KJB. Oke. Nggak perlu nih, udah otomatis extensionnya. Oke, kita klik OK. Udah. Bawa job entry set variable. Kita kembali kepada general. Set variabelnya kita drag ke bawah. Kemudian kita harus menyisipkan job entry set variable di antara job entry start dan job entry di soal method inbox. Sehingga job hop terbagi dua. Ya, caranya dengan klik drag release sebagai berikut. Tempatkan pointer mouse di atas job entry set variable. Kemudian tekan dan tahan tombol kiri mouse, klik lalu geser drag. Set variable ke atas garis panah job hop. Pastikan garis panah job hop menjadi lebih tebal. Lihat gambar 226 pada materi lalu lepaskan.
Oke, seperti ini. Uh, menjadi tebal garisnya. Kita ulangin. Oke, kemudian kita drag untuk menyisipkan set variabel di antara start dan display message inbox. Seperti ini. Kemudian kita sunting properties dari job set entry variable. Caranya seperti yang telah dijelaskan pada latihan 21 sebelumnya, yaitu pada langkah ke-6 gambar 229 mengilustrasikan Windows set variable properties. Ini set variable name propertinya sudah, kemudian kita masukkan name, masukkan nama kalian, name, value-nya, oke, variable scope-nya valid in the current job, valid in the current job. Oke, kita klik oke. Fokus kita adalah pada grid variable. Di sana terdapat 3 buah kolom, yaitu kolom variable name, kolom value, dan kolom variable scope type. Tadi udah kita isikan masing-masing. Khusus untuk kolom value, silahkan ganti dengan nama kalian. Tekan tombol OK untuk menutup. Oke, sudah. Sunting properties dari job entry display message inbox info, edit text box, message body. Oke, kita klik. Kita gantikan edit, tambahkan teks name di message body, $, kemudian kurawal, name, tutup kurawal. Untuk mengambil nilai sebuah variabel, format penulisan adalah variabel name. Pada letter ini nama variabel tetapkan adalah name. Jadi untuk mengambil nilai variabel name maka digunakan format $name, kurung kurawal, name, dan kurung akhirnya. Simpan perubahan yang telah Anda lakukan, yang telah kita lakukan. Kita save aja langsung. Simpan perubahan yang telah kita lakukan dan jalankan job. Jika tidak ada masalah, kita akan melihat tampilan seperti diilustrasikan oleh gambar 231 pada materi. Tentu namanya akan sesuai dengan nama yang kita masukkan pada nilai variabel yang tidak kita tambahkan tadi. Dan this job. Oke, seperti ini tampilannya. Elo Samsu Hidayat, itu karena saya mengisikan Samsu Hidayat. Kemudian selanjutnya mendefinisikan variabel. Ada beberapa cara untuk mendefinisikan variabel dan memberi nilai pada variabel. Pada latihan kali ini, variabel didefinisikan dengan menggunakan job entry set variable. Adapun cara lain dalam mendefinisikan dan memberi nilai awal pada variabel, kita akan bahas pada latihan-latihan selanjutnya. Kesimpulan daripada pengerjaan job kedua ini, pertama, kita belajar menyisipkan job entry di antara 2 buah job entry. Kemudian belajar mendefinisikan variabel dengan menggunakan job entry set variable. Kemudian belajar mengambil nilai variabel.
Selanjutnya file text. File text adalah file yang sering menjadi data masukan dalam beragam proyek ETL. Dilihat dari sisi kerumitan memproses file text, maka dalam pembahasan file text ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu file text sederhana dan file text tidak terstruktur. File text sederhana adalah file text yang memiliki struktur yang jelas. Tipe file yang masuk jenis ini adalah CSV atau comma separated value. Di dalam file ini, satu baris isi file mewakili satu baris kata, dan setiap kolom data dipisahkan oleh karakter tertentu, biasanya karakter koma atau titik koma. Demikian juga pengapit data string dapat ditentukan. Setiap kolom memiliki tipe daya yang sejenis, oleh karena itu file jenis ini sangat mudah dibaca isinya. Untuk yang jenis yang kedua adalah fixed weight. Sama seperti file CSV, satu baris isi file mewakili satu baris data. Perbedaannya terletak pada struktur kolom. File ini setiap kolomnya mempunyai lebar yang pasti atau fixed width. Dan seperti file CSV, setiap kolom memiliki tipe data yang sejenis. Jika isi file ini dilihat dengan program penyunting teks akan terlihat sangat rapi. Coba dilihat pada gambar 232 pada materi, memberikan ilustrasi isi file CSV, sedangkan gambar 233 memberikan ilustrasi isi fixed width file. Kettle memiliki step yang dapat dengan mudah membaca dan proses isi file CSV dan fixed width dengan mudah tanpa perlu bantuan step lainnya. Adapun file text tidak terstruktur, sulit diproses isinya, Kettle bisa dengan mudah membacanya. Namun untuk prosesnya butuh usaha lebih dan terkadang butuh algoritma yang cukup. Coba dilihat di gambar 23 pada materi, contoh isi file tidak terstruktur. Kemudian setiap baris data tidak ditulis dalam satu baris isi file, melainkan beberapa baris membentuk sekelompok dengan pemisah berupa baris kosong. Setiap kelompok tidak memiliki urutan yang jelas. Ada yang dimulai dari nama provinsi, ada yang dimulai dengan ibu kota, ada juga yang memiliki data lulus wilayah. Tapi yang lainnya tidak. Untuk memproses isi file seperti ini butuh usaha tersendiri. Kita akan bahas dalam latihan membaca file tidak terstruktur. Pada latihan 2.3 ini, 2.3 ini kita akan membaca file CSV. Pada latihan ini kita akan belajar cara membaca file CSV. Untuk menunjang latihan ini telah disediakan file provinsi di Pulau Sumatera.csv pada latihan yang di Google Drive. Nanti kita share ulang. Ada yang belum share. Yang menyertai buku ini, isi file tersebut yang diilustrasikan oleh gambar 232. Langkah-langkah membaca file CSV adalah sebagai berikut. Kita buat lagi directory baru. Latihan 23. Latihan 23. Oke. Duplikasikan file yang ada. File 23. Ini kita copy dalam sini. Oke. Kemudian buatlah sebuah transformation baru dengan klik file new transformation atau gunakan shortcut Ctrl N pada gambar 235 mengilustrasikan ruang kerja transformation. Ruang kerja transformation tidak berbeda dengan ruang kerja job. Perbedaan hanya terletak pada tab desain yang berisi ratusan step siap pakai. Oke, kita coba kembali ke pentahonya. File new transformation. Oke, seperti ini tampilannya. Untuk membaca file teks, gunakan step text input file. Coba di desain. Ini adanya di input pada general input. Kemudian kita drag
ke dalam kerja. Kemudian kita double klik pada text file input untuk membuka window properties text file input tersebut. Seperti ini tampilannya. Kemudian arahkan direktori kecil latihan 23 dan pilih file provinsi. Dan 23 ini. Setelah kita menekan tombol open, maka text box file or directory pada file akan terisi oleh lokasi file yang akan kita pilih. Seperti ini, sudah ada. Kemudian file yang masuk ke text box file atau directory adalah file kandidat. Artinya file tersebut belum masuk ke daftar file yang akan diproses oleh step text file input. Kemudian agar file tersebut dapat diproses oleh step text input file input, kita tekan tombol add. Saat kemudian file yang ada pada text box akan pindah ke grid selection file. Oke, kita add. Seperti ini, dia akan ada di selection file. Sekedar untuk memastikan bahwa file bisa dibaca oleh step text input file, pada bagian bawah tab file terdapat tombol show file. Tombol show file content. Tekan tombol tersebut untuk melihat isi file tersebut. Kemudian tekan tombol OK saat muncul Windows NR or line to view. Jika tidak ada masalah, kita akan melihat isi file seperti diilustrasikan pada gambar 240 pada materi. Kita coba show file content. Oke, kita OK. Seperti ini tampilannya. Close. Kemudian pindah ke tab content. Berikut adalah proses yang harus diisi. File tab, pilih CSV. File tab CSV, separatornya karena pemisah kolom pada file yang akan diolah adalah koma, maka ganti separator default yaitu titik koma menjadi koma. Kemudian enclosure-nya ini adalah pengapit string, gunakan nilai default yaitu karakter putih ganda karena dalam file sumber pun demikian. Jadi udah biarkan saja. Kemudian untuk header-nya beri tanda pada properties ini karena dalam file sumber terdapat header. Oke, kita tik sudah. Kemudian number of header lines isi dengan satu karakter. Isi dengan satu karena baris header pada file sumber hanya satu baris. Kemudian no empty row, beri tanda pada properties ini. Jika properties ini aktif, maka baris kosong pada file akan diabaikan. No empty row. Oke, sudah. Untuk properties yang lain biarkan apa adanya. Kemudian kita pindah ke tab field. Untuk file jenis CSV yang dan sudah ada headernya, kita tidak perlu mendefinisikan file satu demi satu. Cukup tekan pada tombol get field dan step text field input akan proses file untuk mendapatkan data header. Oke, kita coba get field. Oke, seperti ini tampilannya. Setelah kita menekan tombol get field dan dalam sekejap step text field input dengan mudah mendapatkan header file. Kita akan diberi properties untuk melihat contoh data melalui window NR atau offline to sample. Lihat gambar 242. Ini header filenya nih. Jika kita menekan tombol OK pada window NR line to sample, akan muncul window scan result seperti gambar 243.
Kemudian kita coba simpan file tersebut, save as, namanya membaca file CSV. Baca file CSV. Kemudian direktorinya 823. Oke, kita okein. Ini kita coba untuk run. Oke. Oke, ada kesalahan di sini. Kita coba ulang stepnya. Oke, text input file sudah. Ini sudah ada di sini. Sudah. Kemudian kita cek lagi. Oke, kita coba software content. Oke, seperti ini. Close, kemudian kita cek konten. Filenya CSV, separator, exclosure, benar, header. Oke. Pindah ke tab fill. Oke, kita klik kemudian get fill, maka akan tampilan seperti ini. Kita ulangin coba. Coba. Kita delete, kita ulang. Kita add. Oke. Oh. Terus add. Oke. Dan kita lihat software content. Ini Windows Scan System memberikan informasi hasil scan software content sudah. Software content ini. Udah, oke, kita close. Kemudian kita pilih konten.
Content sudah. Kemudian ke tab fields. Oke, seperti ini sudah ada. Kimia Farma. Ini masih belum muncul. Oke, seperti ini number of sample lines-nya. Scan result. Kita klik OK. Oke, muncul seperti ini. Tadi kita ada close buru-buru. Adapun Windows Scan Result memberikan informasi hasil scan yang dilakukan setiap tes input terhadap data yang ada pada setiap field. Tekan tombol close untuk menutup Windows Scan Result. Tekan OK untuk menutup window property text input file. Oke. Simpan file dengan nama C latihan kita latihan 03 membaca file CSV. Oke, kita oke kan. Saatnya untuk menguji step text file input. Tekan tombol preview distance information. Oke. Kemudian saat kemudian akan muncul window transformation debug dialog. Untuk saat ini biarkan semua properties apa adanya. Tekan tombol quick launch. Melanjutkan dari penjelasan terakhir mengenai transformation debug dialog, kita klik dulu yang tadi di transformation debug, di preview di transformation, kemudian kita klik, akan muncul transformation debug dialog karena muncul number of row retrieve 1000. Biarkan saja. Berdasarkan saya, kita klik quick launch. Maka akan muncul examine preview data
Seperti yang dapat diilustrasikan pada gambar 246 di materi, bahwa kita telah berhasil dalam latihan ini. Kemudian tekan tombol close untuk menutup Windows XML Preview Data. Lalu tekan tombol close jika muncul Windows Select the Preview Step. Oke. Simpulan pada latihan ini adalah kita sudah belajar membuat transformation. Kemudian belajar cara membaca file CSV dengan step text in file input. Kemudian melakukan preview data pada step. Selanjutnya pada latihan 24 kita membaca file fix white. Kita bikin dulu folder baru. Oke. Latihan ini tidak berbeda dengan latihan sebelumnya. Step yang digunakan juga sama, yaitu step text file input. Perbedaan adalah pada file yang diolah. Pada latihan ini kita akan belajar cara membaca file teks yang berbentuk fixed width. Karena latihan ini sangat mirip dengan latihan sebelumnya, maka penjelasan langkah-langkah tidak dibahas rinci. Jika ada kesulitan, baru kita lihat langkah-langkah sebelumnya. Untuk menunjang latihan ini telah disediakan file provinsi di pulau Jawa.txt pada Google Drive yang menyertai makalah ini. File tersebut seperti yang diilustrasikan oleh gambar 233. Berikut langkah-langkah membaca file fixed width. Kita buat dulu directory seperti yang tadi saya buat, latihan 24. Kemudian kita kembali ke sini. Kemudian duplikasikan file provinsi.txt. Oke. Sorry. Kita ke D, tahu latihan, kita di file 24. Oke, file ini kita kopikan ke latihan kita, latihan 24, paste. Oke. Kemudian buat sebuah transformation baru, caranya seperti yang telah dijelaskan pada latihan sebelumnya, bahwa step text input dari ruang kerja transformation kita tarik, kita bikin baru, new transformation, file input, text file input. Kemudian kita double klik, kita klik browse latihan 24 seperti ini. Kemudian kita add, kemudian kita coba lihat show content file. Oke, NR offline to view nya sudah kelihatan. Oke, seperti ini provinsi, ibu kota provinsi. Kita close. Kemudian kita lihat konten CSV-nya seperti biasa. Ini kita ganti koma, header-nya number of header line, compression no empty row, biarkan aja. Oke, kita coba kembali ke field. Oke, kita ke konten dulu, file type fix. Sorry, file type-nya fix. Header-nya beri tanda pada properties ini karena file tersebut terdapat header. Udah, number of header isi dengan 1. Kemudian pindah ke tab fields, tekan tombol get fields, akan muncul tampilan seperti ini, fix with field entry. Di sini kita akan melihat perbedaan dengan latihan sebelumnya. Step text file input dapat dengan mudah mendapatkan fields untuk file CSV, tapi tidak dengan file fixed width. Untuk file fixed width, step text file input meminta bantuan kita untuk menentukan posisi awal dari step text field. Rules. Pada halaman fixed width field entry terdapat mistar atau rule atau penggaris yang membantu menentukan posisi setiap karakter. Lihat gambar 248. Perhatikan posisi awal dari field kedua.
pada ilustrasi yang diberikan oleh gambar 248, posisi awal dari field kedua berada pada posisi 15. Oke. Arahkan pointer mouse ke posisi 15 pada mistar. Oke, sudah. Kemudian tekan tombol kiri. Oh, sudah. Maka akan muncul garis panah merah pada posisi tersebut. Kemudian kita geser posisi garis panah merah ke posisi yang kita inginkan dengan cara klik drag release. Garis panah merah bisa hilang jika kita menekannya kembali. Jika garis panah merah pertama sudah berhasil, kita buat untuk menandai posisi awal fill kedua. Buatlah garis panah merah kedua untuk menandai posisi awal fill ketiga. Hasilnya kita lihat pada gambar 249. Oke. Oke, sudah. Setelah selesai semua, kita klik tombol next. Kita akan masuk ke halaman set file name. Oke, lihat gambar 250 pada materi sebagai bahan ilustrasi. Pada halaman ini kita akan menentukan nama-nama file secara default. Nama file akan disusun secara berurutan nama file 1, file 2, dan file 3. Dan seterusnya. Pada latihan ini kita akan mengubah nama file menjadi provinsi, file 2 menjadi ibu kota, dan file 3 menjadi populasi. Oke, kita coba. File 1 menjadi provinsi. Kemudian file 2 ibu kota, kemudian file 3-nya populasi. Oke, sudah. Kemudian tekan tombol finish. Tekan tombol finish untuk mengakhiri widget Windows ini. Sekarang file sudah terdefinisikan seperti tadi tampilkan oleh gambar 252 pada materi. Oke, seperti ini. Provinsi string 05 15 29 15 14 8. Oke. Simpan file dengan nama namanya membaca file fix with. Oke, direktorinya kita arahkan ke latihan 24. Oke, selesai. Oke. Kemudian tekan tombol preview this transformation. Jika tidak ada masalah, hasilnya akan seperti gambar ilustrasi yang ada pada gambar 253. Oke. Kita klik quick launch. Oke, ini hasil examine preview datanya. Oke, kita klik close. Untuk menutup window examine preview data. Kemudian kesimpulan dari latihan ini adalah bahwa kita telah belajar membaca file berjenis fixed width, kemudian belajar cara menentukan posisi awal dan akhir dari sebuah field, kemudian belajar menentukan nama-nama field. Oke, kita cek dulu. Oke, untuk makalah hari ini kita sudah selesai. Semoga apa yang saya jabarkan ini dapat dipahami, dan apabila agak kurang dipahami bisa chat di WA group atau bisa langsung melalui si akad
Mohon maaf bila ada kesilafan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.